Dalam upaya menciptakan pengalaman belajar yang transformatif dan relevan di era pendidikan modern, guru memiliki peran sentral dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Proses ini tidak lagi sekadar administratif, melainkan sebuah kesempatan untuk mengintegrasikan filosofi pendidikan yang lebih mendalam dan berpusat pada peserta didik. Dengan mengacu pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen Revisi 2024, konsep pembelajaran mendalam atau PM, dan kurikulum berbasis cinta atau KBC, kita dapat mengidentifikasi beberapa hal pokok yang harus diperhatikan guru untuk menghasilkan RPP dan modul ajar yang tidak hanya memenuhi standar kurikulum, tetapi juga menginspirasi dan memberdayakan peserta didik. Yang pertama, analisis capaian pembelajaran atau CP merupakan fondasi untuk pembelajaran bermakna. Langkah fundamental dalam setiap perencanaan pembelajaran adalah analisis mendalam terhadap capaian pembelajaran atau CP. CP adalah pernyataan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir suatu fase pembelajaran yang secara holistik memadukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Penting bagi guru untuk tidak hanya membaca CP, tetapi juga memahami esensi dan implikasi pedagogisnya. CP disusun dalam bentuk paragraf yang mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran serta dilengkapi dengan rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Guru perlu mempelajari CP mata pelajarannya secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang diharapkan dari peserta didik. Dalam konteks pembelajaran mendalam, analisis CP harus melampaui dimensi kognitif semata. Guru perlu mengidentifikasi bagaimana CP dapat menjadi katalisator untuk mengembangkan 8 dimensi profil lulusan PM, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Misalnya, jika CP menuntut peserta didik untuk menganalisis suatu fenomena, guru dapat merancang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil analisis, tetapi juga pada proses penalaran kritis dan kreativitas yang terlibat dalam menemukan solusi atau perspektif baru. Ini berarti CP harus dilihat sebagai pintu gerbang menuju pengembangan kompetensi abad ke-21 yang lebih kompleks dan terintegrasi. Sementara itu, dari perspektif kurikulum berbasis cinta, analisis CP juga harus mencakup identifikasi peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan empati. Guru perlu bertanya, bagaimana CP ini dapat membantu peserta didik mengembangkan sikap positif, toleran, dan saling menyayangi. Bagaimana materi pelajaran termasuk sains dapat dihubungkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas, menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Dengan demikian, CP tidak hanya menjadi target akademik, tetapi juga sarana untuk pembentukan karakter yang berlandaskan cinta dan nilai-nilai luhur. CP dirancang untuk merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan pendekatan Understanding by Design atau UBD. Ini menekankan bahwa memahami adalah kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik untuk menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif, dan berempati terhadap suatu fenomena. Pemahaman ini selaras dengan prinsip PM yang mendorong pengalaman belajar yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP, guna membangun jembatan menuju kompetensi. Setelah CP dianalisis, langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau TP dan menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. TP adalah penjabaran konkret dari CP yang harus dicapai peserta didik pada akhir suatu unit pembelajaran atau fase. Setiap TP sebaiknya memuat dua komponen utama.
yakni kompetensi yang menggambarkan kemampuan spesifik yang harus ditunjukkan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Ini harus berupa tindakan yang dapat diamati dan diukur, seperti menganalisis, menciptakan, atau mengevaluasi. Berikutnya adalah lingkup materi, yakni menjelaskan konten atau konsep utama yang akan dipelajari. Penting untuk menghubungkan materi ini dengan konteks kehidupan nyata peserta didik untuk meningkatkan relevansi dan makna pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran mendalam, perumusan TP harus melampaui sekadar penguasaan konten. TP harus dirancang untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Misalnya, alih-alih hanya peserta didik memahami siklus air, TP dapat dirumuskan menjadi peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan iklim terhadap siklus air di lingkungan lokal mereka, dengan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Ini mendorong pemahaman mendalam dan aplikasi kontekstual. Dari perspektif kurikulum berbasis cinta, TP juga harus mencerminkan nilai-nilai afektif. TP dapat dirumuskan untuk mendorong kolaborasi yang harmonis, komunikasi yang penuh penghargaan, atau pemecahan masalah yang mempertimbangkan keadilan sosial. Jika memungkinkan, TP juga dapat mengintegrasikan bagaimana materi pelajaran dapat menumbuhkan rasa syukur atau kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Setelah TP dirumuskan, guru perlu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP adalah rangkaian TP yang diurutkan secara logis dan sistematis untuk mencapai CP dalam satu fase pembelajaran. Beberapa prinsip penting dalam menyusun ATP adalah: 1. Tuntas satu fase. Artinya, ATP harus mencakup semua TP dalam satu fase pembelajaran, memastikan tidak ada bagian yang terpotong atau terlewat. Yang kedua adalah kolaboratif. Penyusunan ATP sangat dianjurkan untuk dilakukan secara kolaboratif dengan rekan sejawat, baik dalam satu sekolah maupun melalui komunitas belajar seperti MGMP atau KKG. Kolaborasi ini memperkaya perspektif dan memastikan konsistensi antar guru. Dan yang terakhir adalah fokus pada pencapaian pembelajaran. Setiap langkah dalam ATP harus secara jelas berkontribusi pada tercapainya CP. Guru dapat menggunakan berbagai metode pengurutan seperti dari konkret ke abstrak, mudah ke sulit, atau hierarki, atau prosedural, disesuaikan dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang ketiga, kita berbicara tentang perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Hal ini merupakan implementasi filosofi pendidikan. Perencanaan pembelajaran adalah dokumen panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Guru memiliki fleksibilitas untuk memilih antara RPP atau modul ajar. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dibuat sederhana dengan komponen minimum berupa tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Ini dirancang untuk mengurangi beban administratif guru dan memungkinkan fokus pada esensi pembelajaran. Berikutnya adalah modul ajar. Modul ajar ini lebih komprehensif, mencakup tujuan, langkah, asesmen, serta media pembelajaran. Modul ini dirancang untuk membantu guru mengajar lebih fleksibel dan kontekstual, bahkan dapat menggantikan buku teks pelajaran. Jika guru menggunakan modul ajar, RPP terpisah tidak lagi diperlukan, karena semua komponen RPP sudah tercakup di dalamnya. Dalam merancang RPP atau modul ajar, pendekatan backward design sangat direkomendasikan.
Pendekatan ini memulai perencanaan dari hasil akhir yang diinginkan. Apa yang mau dicapai? Ini adalah tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana peserta didik dapat membuktikan pencapaiannya? Ini adalah asesmen pembelajaran. Dan terakhir, bagaimana proses belajar akan dirancang untuk mencapai tujuan tersebut? Ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Integrasi pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta dalam RPP atau modul ajar ini sangat krusial. Berbicara tentang tujuan pembelajaran, pastikan tujuan yang dirumuskan mendorong pemahaman mendalam, aplikatif, dan reflektif. Tujuan juga harus mengintegrasikan nilai-nilai KBC seperti kolaborasi, empati, dan kepedulian sosial. Misalnya, tujuan dapat mencakup peserta didik mampu berkolaborasi secara efektif dalam proyek kelompok, menunjukkan empati terhadap perbedaan pendapat. Langkah-langkah pembelajaran adalah desain aktivitas yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Berikan ruang yang luas bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Libatkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara terpadu untuk pengalaman belajar yang holistik. Pertimbangkan bagaimana aktivitas dapat menumbuhkan kesadaran atau mindfulness dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Gunakan metode yang mendorong diskusi, proyek, atau studi kasus yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Untuk KBC, pastikan ada aktivitas yang mempromosikan toleransi, kasih sayang, dan pemahaman keberagaman. Misalnya melalui studi kasus tentang isu-isu sosial atau proyek pelayanan masyarakat. Kemudian, media pembelajaran. Pilih media yang mendukung eksplorasi konsep dari berbagai sudut pandang, memicu emosi positif, dan menampilkan keberagaman nilai kemanusiaan. Media visual, audio, atau interaktif dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Perencanaan asesmen. Mengukur perkembangan dan memberikan umpan balik. Asesmen adalah bagian integral dari siklus pembelajaran, berfungsi tidak hanya untuk mengukur hasil, tetapi juga untuk memandu dan memperbaiki proses belajar. Panduan pembelajaran dan asesmen menekankan pentingnya asesmen formatif dan sumatif. Berbicara tentang asesmen formatif, ini adalah asesmen untuk pembelajaran atau yang dikenal dengan assessment for learning dan sebagai pembelajaran yang dikenal sebagai assessment as learning. Tujuannya adalah memberikan umpan balik yang berkelanjutan bagi guru dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif dapat dilakukan di awal pembelajaran atau yang dikenal dengan diagnostik untuk mengetahui kesiapan peserta didik dan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan dan memberikan umpan balik yang cepat. Dalam PM, asesmen formatif harus mendorong refleksi dan metakognisi, membantu peserta didik memahami bagaimana mereka belajar. Dalam KBC, asesmen formatif dapat digunakan untuk mengamati dan memberikan umpan balik terhadap perilaku prososial, kolaborasi, dan empati peserta didik. Contohnya termasuk observasi, pertanyaan pemantik, refleksi, diskusi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Berbicara tentang asesmen sumatif, ini adalah asesmen hasil pembelajaran atau yang kita kenal dengan istilah assessment of learning. Dilakukan pada akhir lingkup materi atau semester untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran dan atau CP. Hasil asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan nilai raport dan penentuan kenaikan kelas atau kelulusan.
Dalam PM, asesmen sumatif harus mampu mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan aplikasi, bukan sekadar ingatan faktual saja. Proyek, presentasi, atau studi kasus yang kompleks dapat menjadi bentuk asesmen sumatif yang efektif. Untuk KBC, asesmen sumatif dapat mencakup penilaian portofolio yang menunjukkan perkembangan karakter, partisipasi dalam kegiatan sosial, atau proyek yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, yang semuanya mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan toleransi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari ketiga acuan ini ke dalam tahapan perencanaan RPP dan modul ajar, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya efektif dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga kaya akan nilai, mendorong pemahaman mendalam, dan membentuk individu yang berkarakter kuat, berempati, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kualitas pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa.